Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nadira, NIM saya 220502029. Saya dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peran mahasiswa dalam mencegah korupsi. Apa sih korupsi itu? Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan untuk kepentingan pribadi. Korupsi perbuatan yang melanggar nilai luhur Pancasila. Korupsi dapat terjadi di berbagai lingkungan seperti rumah, pemerintahan, tempat kerja, dan tempat tinggal. Faktor-faktor penyebab korupsi. Menurut Ghosn Theory, korupsi terjadi karena greed atau keserakahan, opportunities atau kesempatan, needs atau kebutuhan, dan expose atau pengungkapan. Dampak korupsi antara lain, yang pertama, lesunya perekonomian, yang kedua, meningkatkan kemiskinan, yang ketiga, tingginya kriminalitas, yang keempat, demoralisasi, yang kelima, terganggunya sistem politik dan pemerintahan, dan yang keenam, kehancuran birokrasi, ketujuh, buyarnya masa depan demokrasi, dan terakhir, runtuhnya penegakan hukum. Lantas, bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dalam mencegah korupsi? Kita sebagai mahasiswa tentunya mempunyai peranan yang sangat penting terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan interpersonal yang lebih tinggi, sehingga memiliki moral, rasa peduli, dan rasa tanggung jawab untuk turut memajukan negara Indonesia dengan memberantas korupsi. Kita sebagai mahasiswa diharapkan dapat tampil ke depan menjadi motor penggerak. Sebab itu, diyakini memiliki kompetensi dasar, yaitu intelektual, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang kita miliki tersebut, kita harus mampu menjadi agen perubahan, mampu menyatakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi penjaga lembaga-lembaga negara penegakan hukum. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu yang pertama lingkungan keluarga, lingkungan lokal atau internasional, di masyarakat sekitar, dan yang terakhir di lingkungan kampus. Di lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolak ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Hal ini bermula dari budaya ketidakjujuran, kemalasan, serta hal-hal yang dianggap kecil dan sepele. Namun, not bad, sebenarnya budaya itu dimulai dari sini. Selanjutnya, di lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus terbagi menjadi 2 wilayah. Yang pertama, untuk individu mahasiswanya sendiri, dan yang kedua, untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan masyarakat terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Mahasiswa merupakan faktor penekan bagi penegakan hukum bagi perilaku korupsi, serta pengawal bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Lingkungan lokal atau nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tidak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat.
mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mari kita menahan diri kita untuk tidak melakukan korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.